Selamat datang kembali di channel Republik Iptek. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat server GPS secara mudah yang bisa diintegrasikan dengan banyak aplikasi dan bersifat portable. Permasalahan yang ingin saya pecahkan dengan video tutorial ini adalah tentang bagaimana cara membuat GPS server dengan fitur yang lengkap, gratis, berkode sumber terbuka, memiliki database yang memudahkan integrasi dengan aplikasi lain, dan juga bersifat portable. Maka dari itu, ada beberapa hal yang akan dijelaskan pada video ini agar bisa menjawab permasalahan tersebut. Yaitu, 1. Bagaimana mengimplementasikan GPS server. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan antara GPS server yang berbasis tracker dengan database MySQL. Kemudian bagaimana mendeploy ke semua itu di atas kontainer yang kesemuanya dijalankan di atas sistem operasi Linux Ubuntu. Nanti setelah nonton video ini, kalian like dan komen ya. Like kalau kalian memang suka dengan video ini, dan komen apabila ada hal yang ingin diketahui. Serta subscribe apabila kalian ingin selalu memantau channel ini. Baik, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Jadi hal yang pertama kalian dari working directory yang nantinya digunakan sebagai tempat di mana kita akan menginstal tracker. Nah, di sini kita Run ya, penjelasan bagaimana menginstal dan mengkonfigurasi Docker sebelumnya saya sudah jelaskan di tutorial lain. Nah, di sini tanda tracker sudah terinstall, cuma di sini saya sedikit ada jadi tracker.xml yang menjadi file konfigurasi dari si tracker ini ketinggalan di tutorial ini, bisa disimak di beberapa menit setelah ini. Di sini saya override dengan menggunakan konfigurasi yang udah ada. Nah, ini konfigurasi dari .xml-nya ya oleh aplikasi ini. Kita lihat tadi default database-nya menggunakan H2 ya. Oke, kita coba jalankan tracker dengan opsi seperti ini. Sangat mudah. Restart always tracker, hostname tracker, dan ini yang penting -P. Saya redirect port 80 ke 8082 dan port 5000 sampai 5150 ke port yang sama, yang artinya adalah service tracker ini akan bisa diakses dengan cara yang biasa seperti halnya kita kalau mau mengakses service di suatu server. Ya, tanpa adanya opsi yang tadi, kita harus menggunakan suatu sintaks yang berbeda. Yang artinya kita harus melakukan akses melalui Docker. Nah, kita sekarang sudah masuk. Password defaultnya admin, ya, dan user defaultnya juga admin. Kita masuk langsung ke ini site dummy yang saya buat. Dan di sini saya langsung coba-coba untuk memasukkan objek yang akan saya monitor. Ya, jadi di balik layar saya juga menginstal tracker client. Ya, kalau pengen tahu apa itu tracker client, kalian bisa mengakses video tutorial saya yang lainnya tentang tracker juga, ya. Nah, di sini secara berkala, tracker client akan mengirimkan informasi mengenai posisi dari si orang yang megang si perangkat tadi ke server ini. Saya sudah arahkan ke IP address dari server tracker saya. Nah, di sini objek 2 aktif, artinya ada informasi yang dikirimkan dari sisi klien. Oke, sementara objek 1 service untuk mengirimkan informasi GPS-nya dimatikan tampaknya. Ini objek 2 itu saya. Nah, kita bisa track dengan menggunakan TCP dump. Ada akses ke port 5050. Ya, sekarang kita lanjut saja untuk menginstal atau mempull image dari MySQL di atas Docker ya. Image Docker MySQL. Kita pull dan kita run langsung saja. Kita gunakan opsi yang paling sederhana seperti ini. Kita cek. Sudah berjalan. Create 6 second ago, status up 6 second ago, port yang jalan di sana 3306. Oke, kita coba tes akses dengan menggunakan MySQL client. Kita install dulu MySQL client dengan perintah seperti biasa ya, apt get install MySQL client. Proses instalasi dan sekarang sudah selesai. Oke, sekarang kita coba akses
si MySQL-nya ya. Nah, ini udah jalan, saya cuma mastiin aja. Oke, di sini saya ada sedikit masalah dengan pengaksesan MySQL. Saya akan coba delete kontainer MySQL yang barusan saya buat ya, yang saya jalankan terlebih dahulu. Saya cek dulu Docker kontainer yang ada apa aja. Nah, setelah ini saya baru nyoba lagi akses MySQL dengan sintaks seperti ini ya. Ada docker exec min it spasi nama Docker kontainernya. Saya pastikan dulu namanya di sini MySQL server Docker. Ya, sebelumnya saya perlu mengubah dulu opsi untuk runningnya. Tadi saya nggak bisa masuk ke MySQL server karena password root-nya ditolak. Tampaknya ini sudah terkonfigurasi password root. Nah, maka sekarang saya akan override dengan menambahkan opsi seperti di atas ya, MySQL _root _password sama dengan di sini saya gunakan password T123. Ya, saya delete dulu aja deh. Jadi kalau saya running Docker dengan opsi yang berbeda ya, tapi saya menggunakan nama yang sama, dia nggak bakal si Docker ini nggak ngizinin. Jadi di sini saya delete dulu kontainer yang lama. Nah, sekarang saya sudah bisa running lagi ya dengan nama MySQL Server Docker. Saya kasih override passwordnya T123 versi 57. Oke, saya masukkan T123. Oke, sekarang saya sudah masuk ke MySQL client-nya. Di sini saya bisa mulai ngutak-ngatik MySQL-nya. Oke, saya buat user namanya tracker @localhost identified. Saya kasih password juga sama T123. Seperti biasa nih grant all privilege saya kasih. Ya sebenarnya ini nggak aman, cuman untuk percobaan biar gampang ya udahlah saya kasih privilege ya untuk semua database, semua tindakan. Ya, sebenarnya ini not oke lah kalau dilihat dari sudut ilmu keamanan informasi ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke konfigurasi dari tracker yang ada di var docker tracker XML. Nah, ini balik lagi yang tadi kita lihat waktu awal kita install tracker. Konfigurasinya masih sama. Nah, sekarang kita akan ubah konfigurasi ini. Dari yang semula mempergunakan database H2, kita ganti dengan menggunakan database MySQL. Sebenarnya simple aja sih alasan saya kenapa pengen ganti H2 ini dengan MySQL. Karena saya lebih familiar dengan MySQL dan ada sistem informasi yang saya bangun juga. Itu backend-nya juga MySQL. Nah, saya pengen integrate dengan aplikasi GPS tracker ini. Nah, maka dari itu saya ganti juga si database-nya dengan database MySQL. Walaupun si tracker ini juga sebenarnya menyediakan API, ya, tapi somehow satu dan lain hal mungkin akan ada kebutuhan untuk akses langsung database-nya. Jadi saya udahlah ganti aja semuanya pakai database MySQL. Sintaksnya sebenarnya mirip ya. Di sini saya definisikan yang paling atas itu adalah drivernya, com MySQL JDBC, yaitu drivernya. Kemudian di baris yang kedua di situ saya definisikan URL-nya. Nah, sebenarnya nggak usah terlalu bingung. Saya juga menyediakan konfigurasi di URL yang nanti saya kasih ada di bagian bawah deskripsi video ini. Yang intinya adalah saya ngakses ke IP mana, port berapa. Nah, yang harus kita ketahui sekarang tiap kontainer ini punya IP address ya.
Jadi sekarang hal yang akan kita lakukan adalah mengecek IP address dari Docker container yang digunakan untuk MySQL. Di sini ini sintaksnya ya, Docker spasi inspect spasi di sini container ID. Di sini saya kasih grep tuh maksudnya untuk memfilter baris yang mengandung kata-kata IP address. Nah, ini IP addressnya 172.17.0.3. Nah, ini IP-nya yang akan saya masukkan ke sini ya. Hostnya saya ganti dengan IP itu. Satu tujuh dua tujuh belas kosong titik 3. Ya. Yang lainnya yang perlu diganti paling di habis 3306 itu port standar MySQL, kemudian nama database-nya, tracker. Nah, selanjutnya entry selanjutnya ada satu entry. Yang pertama itu adalah driver yang digunakan, entry yang kedua itu URL database-nya. Kemudian entry yang ketiga di sini adalah database user. Nama usernya tadi adalah tracker. Kemudian entry terakhir adalah password dari database tracker. Saya ganti dengan tes 1, 2, 3 seperti yang tadi sudah didefinisikan ya. Oke, selesai. Cukup mudah, dan kalau bingung ya nanti tinggal di kopas aja. Konfigurasinya sudah saya sediakan. Oke, sekarang kita keluar dari VI-nya. Nah, sekarang saya sedikit menaruh catatan di sini. Ya, ini rahasianya ya. Sambil saya ngoprek, saya sambil bikin catatan. Ya, nanti ini semuanya bakalan ditaruh. Ya, buat ngegampangin kalau mau ngoprek. Langkah selanjutnya adalah kita menyalakan Dockernya tracker ya. Tracker kita buat link dengan Docker kontainernya MySQL. Jadi Docker kontainernya tracker di sini sama seperti yang tadi di running juga, cuma ada tambahan kita tambahkan di situ link ya. Link spasi MySQL server Docker. Nah, itu nama dari kontainer yang saya gunakan untuk MySQL ya. Saya gunakan 2 kali. Yang pertama itu nama, yang kedua adalah alias. Ya, yang artinya kalau sekarang ya ini udah jalan. Sekarang si kontainernya si tracker ini langsung ngelink. Dan sekarang kita coba cek lognya. Log ada di var docker tracker logs tracker server log. Nah, ini artinya si servernya udah jalan, nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau udah selesai, waktunya kita coba akses si web UI-nya lagi ya. Monitoring Republic Iptek 8082 ini domainnya dummy ya. Saya cuma nambahin domain ini di localhost saya di etc host. Kalau misalnya di Linux, di Windows ada padanannya juga. Nah, silahkan coba dicari. Ups, ini saya juga satu kelupaan nih. Min-p ini untuk redirect ke luar ya, biar bisa diakses langsung, nggak usah pakai Docker bla 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 segala macam. Servisnya bisa diakses dari secara umum. Terus saya tambahin min-p. Awalnya saya gunakan port 80 ya, ke 8082. Cuman ya udah saya ubah 80 ya, harusnya 8082 sih. Kalau misalkan saya lakukan dengan cara seperti itu, servisnya service web UI-nya si tracker ini jadinya diaksesnya via port 80. Ya boleh aja sih, cuma unsecure ya, nambah keamanan dikit lah. Biasanya web UI-nya di sini dinyalakan di 8082, port 8082. Oke, ini sebenarnya bukan cara yang tepat juga ya. Tiap kali saya pengen ubah konfigurasi, saya
stop kontainernya, kemudian saya remove kontainernya, baru saya jalanin dengan menggunakan opsi yang berbeda. Di sini saya ubah min P80-nya, port 80 saya ganti 8082, saya redirect ke 8082 ya. Ini port ini bakalan bisa diakses secara publik ya. Nantinya ini saya sambil jalanin, coba kita lihat log dari trackernya. Oke, nggak ada masalah, dan di situ dia nyala di 0000 ya, bisa diakses dari mana aja artinya. Kemudian port 8082. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Tadi nggak apa-apa sih, harusnya diakses di port 80 umum, harusnya jalan juga kayak gini. Sekarang di 8082 Voila. Oke. Udah jalan ya. Oke, sekarang saya sudah berhasil mengintegrasikan tracker dengan database backend MySQL dan saya jalankan di atas Docker. Yang saya masukkan dengan portable ini ya, kalau misalkan mau pindah server ya kita nggak perlu repot-repot lagi. Lagian sekarang trennya orang-orang ngurus server udah nggak langsung dari sistem operasinya ya, tapi udah bikin kontainer-kontainer ya, tujuannya untuk mempermudah migrasi, untuk pengaturan resource yang lebih mudah, migrasi, orchestration ya, kalau kita mau nambahkan Kubernetes dan lain-lain. Nah, kita coba cek di sini database tracker juga sekarang sudah ada di MySQL ya, tadi jalan ya. Jadi otomatis begitu kita jalankan MySQL, habis itu jalankan trackernya dikonfigurasi biar dia nge-link ke kontainernya si MySQL. Nah, ini otomatis dia bakalan create database. Nah, ini database dari si objek yang tadi. Objek 1 unique ID-nya 123456, objek 2 unique ID-nya 241005. Oke. Tandanya kita sudah berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa subscribe biar kita makin semangat bikin video lagi.